Hello, I'm Ayo, halo guys. Perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Faiza Zahra. Kalian bisa memanggil aku Faiza. Aku absen 11 dari SMA Negeri 1 Parakan. Nah, jadi aku ini nggak sendiri loh. Kenalin nih temanku. Coba tanya aja sendiri. Siapa sih namanya? Hai, perkenalkan nama aku Reva Nur Aini, biasa dipanggil Reva. Aku absen 28 dari SMA Negeri 1 Parakan. Dan kita dari 10-9. Yeay. Jadi pasti orang tuh mempunyai idolanya masing-masing ya, beda-beda. Tapi tuh gimana sih? Kok kita gitu bisa sama? Jadi gimana nih Mbak Reva? Jadi kebetulan banget nih kalau idola kita itu sama guys. Idola kita itu adalah Naura Ayu. Bener banget nih. Kalian tahu gak sih fakta-fakta tentang Naura Ayu? Atau biografi tentang Naura Ayu mungkin? Jadi gimana nih fakta-fakta dari Naura Ayu atau biografi dari Naura Ayu sendiri itu? Jadi gimana nih Mbak Reva? Nah, jadi nama lengkap dari Naura Ayu ini adalah Adila Rafa Naura Ayu. Ia lahir pada tanggal 18 Juni tahun 2005. Ia merupakan seorang penyanyi dan aktris Indonesia. Naura ini terjun sebagai penyanyi cilik pada tahun 2014 dengan merilis album studio perdananya yang berjudul Dongeng, yang berhasil meraih penghargaan sebagai album anak-anak terbaik dari Anugerah Musik Indonesia tahun 2015. Nah, gak hanya itu. Kalian tahu gak sih, Naura itu merupakan penyanyi anak Indonesia pertama yang berhasil meraih penghargaan triple platinum berkat album keempatnya loh. Album keempatnya yang judulnya Katakanlah Cinta, yang berhasil terjual sebanyak 500.000 keping CD. Wah, keren banget gak sih? Wah, pastinya dong. Selain keren dan bertalenta, Naura Ayu ini juga bener-bener ayu, cantik banget. Ada lagi nih, Naura tuh juga merupakan satu-satunya penyanyi cilik yang meraih penghargaan sebagai artis solo anak terbaik terbanyak dari Anugerah Musik Indonesia, yakni sebanyak 3 kali pada tahun 2016, 2018, dan 2019 loh. Gila sih, keren banget gak sih? Dari kecil Naura tuh udah mencetak kayak banyak banget prestasi dia gitu loh. Sangat menginspirasi banget gak sih buat kita tuh mengembangkan diri kita menjadi apa ya, mengembangkan prestasi kita maksudnya gitu loh. Sangat termotivasi banget gak sih? Bener banget, Naura ini menginspirasi banyak orang, apalagi di kalangan remaja kayak kita ini nih. Nah, di penghujung tahun 2019 lalu, Naura mengakhiri masa karirnya sebagai penyanyi cilik dan memasuki masa penyanyi remaja yang ditandai dengan menggelar konser Dongeng 4 yang menjadi penutup rangkaian konser Dongeng sejak tahun 2015. Nah, lalu pada awal tahun 2021, Naura ini merilis single yang berjudul Kisah Kasih Sayang, yang merupakan single awal dirinya sebagai penyanyi remaja. Oh, jadi gitu ya. Wah, gila sih Naura. Keren banget gak sih? Kita harus mengasih aplaus buat Naura ya gak sih? Udah cantik, pinter, bertalenta. Gila gak sih? Aku speechless deh. Katanya sih kalau udah kayak gitu pasti mempunyai penghargaan yang banyak gak sih Kak Reva? Kamu bisa menjelaskan apa aja yang Naura dapat mungkin? Oke Kak Fai, jadi penghargaan yang Naura Ayu udah dapet itu banyak banget. Yang pertama itu ada
AMI Awards untuk artis solo perempuan anak-anak terbaik tahun 2016. Yang kedua, AMI Awards untuk duo atau grup atau kolaborasi anak-anak terbaik tahun 2019. Yang ketiga, dapat AMI Awards untuk artis solo lelaki atau perempuan anak-anak terbaik tahun 2018 dan tahun 2019. Yang keempat, AMI Awards untuk album lagu anak-anak terbaik tahun 2015 dan tahun 2016. Tapi bukan hanya itu aja, yang lainnya juga masih banyak banget. Tapi kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak cukup 7 hari 7 malam deh. Soalnya banyak banget, udah bertalenta banget pokoknya. Wah, gila sih, banyak banget anak-anak. Kamu bayangin aja, anak-anak dari umur berapa deh itu deh. Pokoknya tuh Naura tuh sepantaran kita. Tapi kalau udah dari mendapat awards dari 2016 gitu tuh kayak itu tuh masih bocil woy. Kayak keren banget gak sih coy, gila sih. Masya Allah sekali ya Naura Ayu ini. Lihat dong kak, auranya tuh aura idol gitu. Public speakingnya Masya Allah sangat bikin hati remaja sekarang tuh insecure gitu. Apalagi bahasa Inggrisnya, ya ampun, fasih pol, pronunciation-nya tuh gitu loh, dapet gitu loh. Bayangin coba, udah cantiknya aja kebangetan, terus pinter, public speaking bagus, Englishnya bagus, kurang apa dia itu coba? Idaman para pria-pria ini. Tapi kita sebagai generasi remaja yang sama kayak Naura Ayu ini, sepantaran gitulah, kita nggak boleh kak insecure kak, kita nggak boleh minder. Kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa seperti Naura Ayu, yaitu dengan lebih giat lagi belajarnya. Kalau kita ngeidolain sesuatu itu, kita harus bisa mengambil keteladanannya dan dicontoh yang baik-baiknya saja. Seperti itu ya kak. Bener banget kak, bener banget kata kak Reva, itu bener banget. Kita tuh harus mengambil yang positifnya. Kita tuh melihat kelebihan orang lain, itu tuh jangan dibuat minder. Bener sekali kata kak Reva. Kita tuh harus lebih termotivasi lah. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Dan untuk insecure, kita tuh juga perlu insecure sih. Tapi insecure itu jangan kayak dibuat bandingin diri kita sama orang lain. Itu tuh sebenarnya nggak boleh loh bandingin diri kita sama orang lain. Kecuali kita bandingin buat, oh dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku kudu bisa, gitu loh. Bukan kayak insecure, dia bisa, aku pasti nggak bisa. Aku kok gini ya. Itu tuh tidak boleh. Bener ya nggak sih kak? Bener, itu bener banget. Kita harus jadiin orang lain itu motivasi untuk kita bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan lebih dari dia, seperti itu. Oh ya, ada fakta baru lagi nih Kak Reva. Kamu tahu nggak sih, Naura itu makin gede makin kayak, wah, pemikirannya tuh luar biasa sekali loh. Dia tuh sering dipanggil sama ya influencer untuk speaking gitu loh, kayak apa ya, tanya jawab soal mental health. Aku nih ada videonya nih, kita puter ya.
contoh videonya, kita lihat bareng-bareng nih Kak Riva. Karena buku pertama sama buku kelima aku itu menceritakan tentang aku, kayak my career, but not my personal stuff. Dan iya sebenarnya it's very hard for me juga to be someone that is like known by a lot of people since I was a child. But actually I'm so grateful, tapi tetap aja ada hal-hal yang kadang-kadang di luar kendali aku kan. Dan pada saat pandemi itu dimana orang-orang tuh lagi baru kenal sama diri mereka, terus mereka ngerasa kayak I think I have this anxiety, I think aku tuh kekurangannya di sini, kayaknya aku tuh nggak bisa deh kayak gini. Dan semua orang tuh curhat sama aku, dan aku dulu tuh ngebalesin satu-satu di DM aku. Iya, tapi lama-lama aku kayak actually emang problemnya mereka beda-beda, cuman somehow solusinya tuh formnya tuh sama. Terus tiba-tiba di benang TikTok, merahnya gitu iya, benang merah itu sama sebenarnya. Tapi di suatu saat di TikTok ada orang yang nge-tag aku kayak request untuk aku bikin buku tentang mental health and things like that. So that I had an idea, it pops out of my mind kayak oh ya udah deh aku bikin buku. So yeah, that's like the whole thing. Terus dalamnya itu berarti kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu dapat selama ini gitu ya? Betul. Kayak konsepnya ya? Iya. Terus yang jawab pertanyaannya di dalam bukunya siapa, kamu doang atau ada psikolognya juga kan ya? Iya, jadi sebenarnya di buku itu yang jawab aku. Cuman karena, jadi aku emang sebagai seseorang yang memang bukan pakarnya, aku cuman ngejawab sebagai seseorang yang pernah merasakannya dan mungkin punya pandangan. Karena aku juga nggak mau menggurui siapapun. Cuman emang kayak psikolog itu ada namanya Kak Saski, dia di situ untuk menambahkan jawaban untuk pertanyaan itu dari pandangan psikolog. Jadi kayak there's two answers. Iya, dua perspektif ya. Iya. Mungkin bagi yang belum baca langsung bisa gimana nih dapatnya? Beli langsung di Gramedia Official Store aja. Talking about tadi kan banyak orang yang DM kamu kan, now terus dengan cerita-ceritanya dan itulah yang jadi inspirasi ya bagi kamu bikin this book gitu. Ada nggak satu, aku penasaran banget karena kalau di Rahasia Gadis juga sering kita ngobrol untuk satu cerita yang interesting, ada nggak satu cerita yang benar-benar kayak oh dari fans kamu atau dari orang yang DM kamu berkesan banget gitu, oh my god I can't believe that this is happening, dan mungkin kamu merasa relate gitu. I forgot which question karena there's a lot, tapi ada satu bab di mana itu ngebahas tentang kayak self acceptance. It's pretty interesting juga buat aku karena mungkin orang tuh banyak yang ngira kalau dari pandangan orang kan kayak ya udah Naura pasti bisa lah menerima dirinya untuk dia siapa dan lain-lain, tapi sebenarnya nggak semudah itu juga. Aku juga ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi pada saat aku ngejawab self acceptance itu aku bener-bener kayak ngerasa relate banget karena I used to struggle on that juga, and I hope my answer itu bisa nge-guide mereka untuk lebih baik lagi dan bisa menerima diri mereka lebih. Iya, self acceptance itu susah banget ya, karena aku pun kayak sampai sekarang, aku udah umur kayak 25, I'm constantly trying to accept and love yourself. Menurut kamu mungkin bisa sharing ke teman-teman lagi nonton kayak gimana sih caranya untuk kayak finally accept yourself? Apakah itu proses atau apa ya, gimana ya gitu? First of all, yang pastinya kalau mau menerima diri kita sendiri itu ada baiknya untuk tidak memaksakan sebuah situasi dulu. Karena if it's meant to be, then it's meant to be. Karena it's called proses juga, bener tadi kayak kata Kak Abel, maksudnya karena buat aku proses itu ya memang ada orang yang prosesnya sebentar, ada juga yang lama, makan waktu yang banyak, dan itu waktunya tuh secara waktu tuh it's very unexpected. Dan buat kalau misalkan mereka bisa mau, kalau misalkan dari diri mereka aja udah mau untuk berproses dalam itu, I think itu udah bagian dari self acceptance. Iya, dampaknya juga self acceptance. Jadi even accepting the process is accepting. Iya. Dan menurut aku sih kayak pas zaman-zamannya aku remaja ya, itu kayak critical time banget untuk cari teman yang kayak very genuine, that actually cares for you. Apalagi mungkin Naura kan yang kayak public figure, mungkin kan maybe you like question people's intention, apa deketin aku gitu kan. Tapi what you said sih kayak benar, kayak having a support system is so important in someone's life gitu. Mungkin gadis-gadis yang lagi nonton yang kayak, Kak aku nggak tahu nih who's my true friends are, atau Kak aku nggak tahu nih kayak cara untuk membuat a good support system, ada tips gak dari Nara? Because a self discovery journey you need support gitu. You can't do it yourself walaupun emang self discovery ya gitu.
I personally used to struggle with having a best friend. Kayak, okay, here's the thing. Aku tuh dulu ngerasa best friend itu orang yang sering ketemu sama kita, bukan orang yang ada buat kita. Kayak physically close terus, close gitu, to us. present. Iya, tapi dulu aku tuh ngerasain yang kayak di left out. Masa and things sih? like that. Iya, dan tiba-tiba I know, it's called proses kayak tadi, dan proses orang tuh beda-beda kan. Jadi aku baru nemuin my true best friend yang kayak bener-bener terima semua cerita jelek aku, curhatan jelek aku, hal-hal yang aku tanpa sengaja lakukan. Oke. Udah banyak banget kita bahas tentang Naura ya gak sih Kak Reva di sini. Kayaknya kalian udah lumayan tau lah fakta-fakta tentang Kak Naura ini ya gak sih guys. Kalian tuh bisa kepo-kepo lagi nih. Di Google tuh banyak banget artikel tentang Naura. Di IG juga banyak banget, di YouTube, di Twitter. Kalian kepo-kepo tentang Naura tuh banyak banget tuh di situ tuh. Tentang Naura. Gimana keluarganya, gini. Pasti tuh ada ya nggak sih Kak Reva? Iya nih Kak Ica, kita udah banyak banget ngobrolin tentang Naura. Kayaknya udah cukup capek ini kita. Padahal masih banyak banget fakta-fakta unik, fakta-fakta mengejutkan tentang si Naura ini. Aku kira itu cukup dari aku. Sampai jumpa di podcast video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching guys. I hope you liked this video and enjoyed this video. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya ya. Saya Faiza Azhara dan teman saya sendiri Reva Nuraini pamit undur diri. Bye bye. Hello, I'm